Saya izin bertanya, Ya. karena antum kan dijuluki sebagai masternya Bible. Oke. Kalau antum sampai bisa dapat ayat ini, maka saya akan berikan hadiah ini, kopiah ini. Waduh, apa tuh? Tapi kalau sampai nggak bisa nemukan ayat ini, kasihkan Ducatinya antum buat saya. Rugi bandar dong. Gimana? Tolong tunjukkan satu ayat yang Nabi Abraham menyembah Yesus. Nggak ada. Nggak ada Ducatinya. Loh, enak aja orang nggak ada kok Ducatinya. Kena jebak dong berarti dong. Buat saudara kita Kristen dan kaum muslimin semuanya, ketahuilah bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, satu-satunya sesembahan hanya Allah, maka pasti dijamin masuk surga. Dalilnya, amin, salah satunya adalah maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Pasti masuk surga. Teman-teman, itulah cuplikan video dari Ustadz Ipong Atria bersama dengan Master Bible, yaitu Doditan. Teman-teman, Doditan ini dijuluki sebagai Mr. Bible atau Master Bible. Maka saya bertanya-tanya, apa kualifikasi Doditan ini sehingga ia dijuluki sebagai Master Bible? Sudahkah pernah ia belajar teologi di seminari teologi Kristen? Apakah Doditan ini sudahkah ia menulis buku teologi Kristen? Ini pertanyaan saya yang saya tanyakan kepada Doditan ini. Kenapa? Karena dia dijuluki sebagai Master Bible. Teman-teman, yang saya tahu orang ini adalah atau Doditan ini, ia seringkali mencari-cari kesalahan Alkitab. Dan di dalam channelnya ia sering live dan membahas terus-menerus kontradiksi Alkitab. Jadi bagi saya orang ini bukan Master Bible, tetapi Master bohong. Ya, suka memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab atau firman Allah. Jadi di dalam kekristenan, yang suka memutarbalikkan firman Allah tidak lebih dari iblis. Karena iblis itu tidak suka ketika firman Allah disampaikan. Itulah sebabnya iblis itu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman Allah supaya pengikut Yesus Kristus bisa tersesat dan mengikuti cara pola pikirnya iblis. Nah, di dalam cuplikan video tersebut, Ustadz Ipong bertanya kepada Master Bible ini. Saya ketawa ketika orang ini disebut atau dijuluki sebagai Master Bible. Nah, Ustadz Ipong ini ia bertanya kepada Doditan yang dijuluki Master Bible itu dengan pertanyaannya, tunjukkan di dalam Alkitab Abraham menyembah Yesus. Lalu si Master Bible ini menjawab, oh tidak ada di Alkitab, tidak ada. Teman-teman, pertanyaan ini mengindikasikan bahwa kalau tidak ada di Alkitab Abraham menyembah Yesus, maka kesimpulan Ipong Atria, Yesus bukan Tuhan. Nah, ini cara pola pikir mereka ini yang tidak mampu memahami Alkitab. Mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kemauan mereka. Oleh karena tidak ada di dalam Alkitab Abraham menyembah Yesus Kristus, maka kesimpulan yang ada di otak Ipong Atrian ini adalah Yesus bukan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, benarkah di Alkitab Abraham tidak pernah menyembah Yesus? Untuk itu jangan skip video ini supaya Anda dan saya tidak gagal paham. Dan mari kita melihat dan mendengarkan penjelasan dari seorang apologet Kristen, yaitu Andai Tunggal. Apakah Abraham tidak pernah menyembah Yesus? Inilah penjelasannya. Ketika Ipong Atria mengatakan, coba tunjukin ayatnya, Abraham itu tidak pernah menyembah Yesus. Karena Abraham tidak pernah menyembah Yesus, maka Yesus itu bukan Tuhan. Ini argumentasi yang aneh bin ajaib, begitu kan ya. Karena
tentu saja orang Kristen tahu bahwa di Perjanjian Lama Yesus tidak menampakkan, istilahnya Yesus belum berinkarnasi, dan ya tentu saja Yesus belum lahir. Abraham tidak berjumpa dengan Yesus secara langsung, begitu kan ya, secara fisikal. Nah, jadi ini argumentasi yang aneh dan gak nyambung begitu. Tetapi saya jadi mau mengambil argumentasi ini, mumpung lagi disenggol Abraham dan Yesus, maka saya ingin menunjukkan dalam Yohanes pasal 8 ayat 52 sampai 59, atau lebih tepatnya nanti teman-teman bisa lihat. Ini adalah satu perkataan Yesus tentang Abraham, ya, karena mumpung Abrahamnya lagi disenggol kan gitu. Perkataan Yesus tentang Abraham yang sebenarnya nanti akan berujung atau berkesimpulan kepada pernyataan Yesus tentang siapa dia, tentang keilahiannya, tentang dia yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, ya. Mari kita belajar sama-sama teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat perikop tersebut itu mempunyai konteks di mana ada perdebatan antara orang Yahudi dengan Yesus, ya. Ayat 52 mengatakan orang-orang Yahudi itu protes kepada Yesus dan bahkan mereka menuduh Yesus sebagai seorang yang kerasukan setan. Mereka mengatakan begini, sebab Abraham itu sudah mati. Demikian juga dengan nabi-nabi. Tetapi engkau berkata, Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, kata Yesus, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang Yahudi itu udah ngamuk. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Abraham itu mati, nabi-nabi juga sudah mati, tapi bagaimana engkau berkata bahwa barang siapa tidak menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut? Lalu ayat 53, orang-orang Yahudi mengatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Jadi klaim Yesus tentang siapa dia dan firman-Nya ini menunjukkan klaim yang lebih dari yang seharusnya. Makanya orang Yahudi marah. Orang Yahudi bilang Abraham itu mati, nabi-nabi udah mati. Dengan siapa engkau mau menyamakan dirimu? Ayat 56. Yesus mengatakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, yaitu Yesus. Bahwa Yesus mengatakan bahwa Abraham itu bersukacita bahwa ia, Abraham, akan melihat hari di mana Yesus itu dinyatakan. Dan dikatakan bahwa Abraham sudah melihatnya, tentu saja orang Kristen memahaminya dengan iman. Abraham telah melihatnya dan Abraham bersukacita. Ayat 57, kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, umurmu itu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Jadi orang-orang Yahudi marah sekali karena Yesus itu mengklaim sekali lagi melebihi yang seharusnya menurut pikiran mereka. Lalu Yesus bilang sama mereka ayat 58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham dilahirkan, aku telah ada, kata Yesus. Wow. Ayat 59. Lalu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari Yesus. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat satu interaksi yang intens sekali. Konflik terjadi antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Karena Yesus mengklaim tentang dirinya yang lebih berotoritas, berkuasa daripada Abraham. Kalau teman-teman perhatikan di ayat yang pasal ke-8 ayat 58, di sini kalau teman-teman baca, Yesus bilang begini, Amen, amen, lego humin prin, Abraham genestai ego eimi. Amen, amen, lego humin prin, Abraham genestai ego eimi. Ego eimi. Kata ego eimi ini, bahasa Greka ya, Yunani, adalah kata padanan yang sama dengan kata eye, asher, ehye. Ini adalah istilah penggambaran aku adalah aku.
Ini adalah perkataan Yahweh ketika Musa bertanya kepada semak yang menyala itu, jikalau orang Israel tanya, siapakah nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Maka Tuhan menjawab, Aku adalah Aku. Karena tidak ada satu kata pun padanan yang bisa menggambarkan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa dikomparasikan kepadanya, makanya Tuhan mengatakan, Aku adalah Aku. Ehye, Esher, Ehye, atau disingkat YHWH, Yahweh. Dalam bahasa Yunaninya, ego, eimi. Makanya Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, Aku ada. Aku adalah Aku. Disinilah kita menemukan bahwa Yesus itu mengaku dirinya setara dengan Tuhan. Nah, untuk lebih menekankan lagi, di dalam Yohanes 10:33, teman-teman bisa menemukan bahwa orang-orang Yahudi itu marah sekali pada Yesus karena dikatakan, karena engkau Yesus menghujat Allah. Karena Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Teman-teman, jelas bahwa orang Yahudi itu mendengar perkataan Yesus langsung dalam konteks kultur mereka hari itu, dan mereka memahami dengan clear bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Aduh, Viroku sayang ya. Masih belum bisa menerima kenyataan ya. Viro bilang, Yesus tidak pernah berkata aku adalah Tuhan, bukan aku adalah aku. Baca lagi nih Viro, putar lagi nanti abis ini, abis live, putar lagi, dibaca lagi, didengerin lagi. Siapa tahu kuotamu abis, jadi kamu nggak bisa ngerti ya. Jadi kalau boleh ya numpang dulu wifi tetangga lah gitu Viro ya, supaya bisa ngerti ya. Saya berdoa semoga Tuhan tolong kamu ya. Jadi dari perkataan ini jelas-jelas bahwa Yesus itu menyatakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Tuhan, ya. Dan ini adalah klaim ketuhanannya Yesus. Jadi ketika ada Ustadz Ipong Atria yang kemudian mengatakan Yesus itu Muslim, Yesus itu bukan Tuhan, karena apa? Tidak ada ayatnya Abraham menyembah Yesus. Sekali lagi ini argumen berantakan, argumen ngawur, argumen yang gak jelas begitu kan ya. Dan bagi saya ini adalah pembuktian asbun ala Ustadz Ipong Atria. Ya, sangat ya nggak apa-apa lah bikin hiburan buat kita ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menyaksikan secara lebih ya argumen asbun ala Ustadz Ipong Atria, cocok logi ngawurnya dan akutnya itu, teman-teman bisa melihat video yang ini. Saya sudah taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bisa lihat bagaimana dia menyamakan Yesus sebagai Muslim karena Yesus itu berjenggot, pakai gamis, dikafani gitu ya. Dan menyambung seperti yang tadi dikatakan, Kristen itu masuk neraka sedangkan Islam itu masuk surga. Ya, saya senang sekali lah begitu ya, melihat argumen-argumen yang kayak begini ya, kelucuan-kelucuan dari saudara-saudara kita. Ya, tentu kita turut berduka cita karena mereka tidak bisa memahaminya. Tapi jika dalam waktu Tuhan menjamah, Tuhan tolong, akhirnya mereka bisa lihat kok ya. Yang penting orang Kristen tetap jaga hati ya, jangan sampai kita membenci, jangan sampai kita dendam begitu ya. Karena ya itulah, video ini justru dibuat untuk menunjukkan atau mengedukasi kepada orang-orang Kristen supaya teguh di dalam iman Kristen. Ketika iman kita atau ajaran kita disenggol-senggol sama kaum yang tidak pede dengan agamanya itu, kita tetap kuat. Dan yang kedua, kita bisa menjawab segala tuduhan mereka. Dan yang ketiga, kita makin disadarkan. Dan seharusnya kita makin miris dengan logika berpikir yang tersendat-sendat dan nyumbat kayak yang ditunjukkan oleh orang-orang ini. Yang memakai, menyenggol-nyenggol iman Kristen untuk membenarkan agamanya. Kasihan banget. Kita berdoa semoga Tuhan boleh menolong kita, jaga hati, dan kita boleh juga rindu supaya jadi jawaban. Dan juga memberikan satu jawaban yang baik buat saudara-saudara kita yang Muslim, yang kemakan dengan propaganda bodoh ala mereka itu.
Teman-teman, thank you sekali lagi untuk malam hari ini. Saya sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, video-video yang berkualitas tentu saja, dan saya berharap Anda terus belajar untuk semakin mendalami iman Kristen dan mengasihi Tuhan. So, kita ketemu lagi. Make it simple, make it meaningful, teman-teman. May God bless you. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saudara kita, apologet Kristen, yaitu Ade Tunggal. Sangat dan sungguh jelas penjelasan beliau untuk menjawab klaim Ustadz Ipung Atria. Di dalam penjelasan Ade Tunggal, sungguh sangat rasional, koheren, konsisten, dan relevan. Yang saya lihat dalam Alkitab, tidak ada yang menandingin kitab suci, yaitu Alkitab. Alkitab menjawab dirinya sendiri. Apalagi dengan Yesus. Yesus tidak perlu dibela. Karena kenapa? Yesus Tuhan. Untuk apa bela Tuhan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya bela Allah, saya bela Allah. Nah, ini orang kurang waras. Jadi kalau ada orang-orang yang membela Allahnya, artinya ia menjadi Allah atas Allah yang dia sembah itu. Jadi kesimpulannya, Allah yang dia sembah bukan Tuhan. Tetapi kekristenan tidak seperti itu. Yesus adalah Tuhan, tidak perlu dibela. Karena dia adalah Allah. Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia. Allah adalah Dia yang Maha Kuasa. Itulah Allah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak membela Tuhannya, tidak sebenarnya. Tetapi ketika ada orang yang mempelintir dan mencoba membengkokkan ajaran dan doktrin kekristenan, maka kekristenan atau orang percaya berhak meluruskan. Jadi di sini apologet Kristen meluruskan kesesatan berpikir Ustadz Ipung Atrian dan Doditan terkait Alkitab. Jadi oleh sebab itu, biar melalui video ini teman-teman dapat memahami, memberikan penjelasan dan pertanggungan jawab apabila orang-orang mempertanyakan iman dan pengharapan kita. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.